Ini adalah sebuah kisah tentang penjaga villa yang hampir saja menjadi tumbal pesugihan setelah memergoki majikannya melakukan ritual bersama para pengikut sekte sesat di pulau terpencil. Begini kisah selengkapnya. Langit mendung menggantung rendah saat kapal kecil yang ditumpangi Raka merapat ke dermaga kayu yang usang. Di hadapannya terbentang pulau kecil yang belum pernah ia dengar namanya. Pulau Karang Hitam, begitu kata sang kapten kapal, sambil memperingatkan bahwa pulau ini tidak pernah dikunjungi wisatawan biasa. Tempat orang kaya bersembunyi dari dunia, katanya sambil tertawa kering. Raka hanya mengangguk. Ia bukan tipe orang yang suka bertanya banyak. Sejak kehilangan pekerjaan lamanya sebagai satpam gedung, tawaran sebagai penjaga villa pribadi di pulau ini terasa seperti berkah yang tak boleh disia-siakan. Gajinya pun 2 kali lipat dari yang biasa ia terima. Nyaris terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Setelah berjalan melewati hutan kecil dan jalan setapak berbatu, barulah ia melihat villa itu. Berdiri megah di tepi tebing, menghadap langsung ke laut lepas, bangunan 2 lantai itu tampak lebih seperti istana ketimbang tempat tinggal biasa. Pilar-pilarnya tinggi, dindingnya bersih dan mengilap seperti baru dibangun kemarin. Seorang pria tua berkacamata tebal menyambutnya di pintu masuk. "Kau pasti Raka. Aku Pak Darman, kepala pelayan di sini." Suaranya halus namun tegas, seperti guru tua yang tak suka digurui. Raka dipandu masuk ke dalam. Interior villa itu lebih mencengangkan daripada eksteriornya. Lantai marmer putih, lukisan klasik tergantung di dinding, dan aroma dupa yang samar tercium di udara. "Villa ini milik Bapak Bram Wijaya," kata Pak Darman sambil berjalan. Beliau pengusaha sukses, tapi jarang datang. Hanya beberapa kali dalam setahun untuk acara-acara pribadi. Raka hanya mengangguk, walau hatinya menyimpan tanda tanya. Tapi lagi-lagi ia menepisnya. Apa urusannya? Tugasnya hanya berjaga, menjaga keamanan, memastikan tidak ada yang masuk tanpa izin. Kamar penjaga terletak di bagian belakang, dekat dapur. Sederhana tapi bersih. Dari jendela kecil, ia bisa melihat hamparan laut dan karang tajam di bawah tebing. Hari-hari awal berjalan tenang. Raka bangun pagi, berkeliling villa, mencatat hal-hal rutin dan memastikan semua pintu terkunci di malam hari. Namun, ada hal-hal kecil yang mulai mengganggu perhatiannya, seperti suara langkah kaki di lorong saat tengah malam. Padahal hanya ada 2 orang di villa itu, dirinya dan Pak Darman. Atau pintu ruang bawah tanah yang selalu terkunci, tapi kadang terdengar seperti ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Suatu malam, Raka memberanikan diri bertanya, "Pak Darman, ruang bawah tanah itu untuk apa ya?" Pak Darman menoleh cepat dan untuk pertama kalinya senyumnya hilang. "Bukan urusanmu Raka, fokus saja pada tugasmu. Jangan suka cari tahu yang bukan bagian dari pekerjaan." Raka mengangguk cepat, meski rasa penasarannya makin tumbuh. 2 minggu kemudian, Pak Bram akhirnya datang. Ia muncul bersama rombongan kecil. Pria-pria berbaju gelap dengan tatapan tajam. Mereka tidak banyak bicara, hanya membawa koper-koper besar dan langsung masuk ke kamar-kamar yang biasa dikunci. Malam itu, villa terasa berbeda. Lampu-lampu tidak dinyalakan sepenuhnya, hanya cahaya merah redup dari lentera-lentera di lorong. Raka melihat para tamu berkumpul di ruang utama, tertawa pelan sambil minum anggur. Tapi gelak tawa mereka terdengar hampa, seperti dibuat-buat. Raka merasa bulu kuduknya merinding. Ada sesuatu yang tak beres dengan tempat ini. Tapi ia belum tahu seberapa mengerikannya yang akan ia temui. Suasana villa makin terasa aneh sejak kedatangan Pak Bram dan tamu-tamunya. Mereka datang seperti sekelompok bangsawan,
Tapi tingkah laku mereka jauh dari biasa. Setiap malam, selalu ada pesta kecil yang tertutup. Musik lembut terdengar samar dari balik pintu-pintu yang ditutup rapat. Tapi bukan musik biasa. Alunan gamelan lambat, diselingi bunyi lonceng kecil dan bisikan tak jelas, membuat Raka sulit tidur. Malam itu, langit cerah tanpa bintang. Jam menunjukkan pukul 11:20 ketika Raka keluar dari kamarnya untuk mengecek suara yang terdengar dari arah ruang utama. Tapi kali ini tidak seperti biasanya. Suara itu mengundangnya, suara nyanyian. Pelan dalam bahasa yang tak ia pahami, mengalun seperti mantra. Diiringi bunyi dentingan mangkuk logam, Raka menyelinap ke arah suara. Langkahnya hati-hati, tubuhnya merapat ke dinding lorong yang gelap. Dari celah pintu ruang utama yang sedikit terbuka, ia mengintip. Dan di sanalah ia melihatnya. Ruang itu telah diubah. Karpet merah tebal digelar membentuk lingkaran. Di tengahnya, berdiri Pak Bram dengan jubah merah menyala. Tangannya terangkat ke udara. Para tamu duduk bersila mengelilinginya. Masing-masing mengenakan penutup kepala hitam. Wajah mereka serius, mata menatap kosong ke depan. Di hadapan Pak Bram, terdapat sesajen. Kepala kambing hitam, beberapa koin emas tua, dan patung kecil berbentuk manusia, terikat dengan benang merah. Semangat leluhur, penjaga kekayaan, penerang jalan kekuasaan, kami persembahkan ini untukmu, ucap Pak Bram dengan suara dalam dan bergetar. Raka menahan napas. Dua orang berdiri dari barisan, membawa seekor ayam hitam hidup-hidup. Lehernya dipegang erat. Lalu, serik! Darah muncrat. Ayam itu disembelih tepat di atas mangkuk emas. Para pengikut mengangguk pelan. Beberapa menjilat darah yang mengalir ke lantai. Raka tersentak mundur, lututnya gemetar. Tapi naas, ia menendang vas bunga di belakangnya. Brukek, pintu ruang utama langsung terbuka. Suara langkah kaki mendekat cepat. Raka berlari, tanpa arah, hanya ingin jauh dari ruangan itu. Ia bersembunyi di balik lemari penyimpanan dekat dapur, menahan napas, mendengar suara orang-orang berjalan mencarinya. Mereka berbicara dengan nada datar. Sudah lihat dia? Belum, mungkin hanya hewan. Tidak, ada yang mengintip. Kita harus bersihkan. Setelah beberapa menit, suara itu mereda. Raka keluar perlahan, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi lehernya. Ia tahu satu hal, villa ini bukan tempat biasa, dan ia bukan penjaga biasa. Di kamar malam itu, ia tak bisa tidur. Pikirannya terus memutar adegan yang baru saja ia lihat. Ritual aneh, darah, mantra, dan tatapan kosong para tamu yang seperti bukan manusia sepenuhnya. Di tengah kekalutan, ia membuka koper kecilnya, mencari ponselnya. Tidak ada sinyal, tidak ada wifi, tidak ada cara untuk menghubungi siapapun di luar pulau. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak. Pagi datang dengan cepat, tapi bagi Raka, malam tadi belum benar-benar berakhir. Ia duduk di tepi ranjang, tubuhnya kaku, mata lelah menatap kosong ke lantai. Bayangan ritual itu masih menempel jelas di kepalanya. Darah, mantra, dan senyum dingin Pak Bram, yang seperti bukan lagi manusia. Pagi itu, villa tampak seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Para tamu sarapan di teras, mengenakan pakaian santai, tertawa, bersenda gurau. Tapi Raka tahu, tawa itu palsu. Semua ini hanya topeng untuk menyembunyikan sesuatu yang busuk. Pak Darman muncul seperti biasa, membawa daftar tugas harian. Tapi kali ini, ia menatap Raka agak lama, seakan sedang membaca pikirannya. Kau tampak pucat, Raka. Semalam tidurmu terganggu?
Raka berusaha tersenyum. "Ah iya Pak, mungkin belum terbiasa tempat baru." "Kalau begitu, usahakan istirahat lebih awal malam ini," katanya, masih dengan nada datar. "Besok, Pak Bram akan mengadakan acara khusus. Kau diminta tetap di kamar, jangan keluar." "Acara khusus?" Raka mencoba bertanya. Pak Darman hanya tersenyum samar. "Jangan khawatir, tidak akan berlangsung lama." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka meremang. Siang itu, Raka mulai menyusun rencana. Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari pulau itu adalah perahu kecil di dermaga. Tapi perahu itu hanya bisa dijalankan jika ada kunci mesin, dan ia tak pernah melihat kuncinya. Mungkin disimpan di ruang penyimpanan dekat kantor Pak Bram. Tapi mendekati ruang itu bukan hal mudah. Selalu ada tamu atau pelayan berkeliaran. Dan anehnya, meskipun villa ini luas, setiap sudutnya terasa seperti diawasi. Raka sering merasa ada mata yang mengintip dari balik lukisan, dari balik cermin panjang di lorong utama. Sore harinya, saat sedang memeriksa gudang belakang, Raka menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Tumpukan koper tua berdebu. Banyak, belasan, dan semuanya memiliki label nama. Bukan milik tamu yang sekarang ada di sini. Beberapa bahkan sudah berkarat, usang, dan sebagian seperti tak pernah dibuka sejak lama. Dan di pojok gudang, ia menemukan sesuatu yang benar-benar membuat lututnya lemas. KTP. Berjejer dalam kotak kayu kecil. Puluhan KTP. Foto-foto pria dan wanita. Semua berusia muda. Banyak di antara mereka adalah petugas, supir, atau asisten rumah tangga. Seperti dirinya. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di luar gudang. Raka buru-buru menyelinap keluar lewat jendela kecil di belakang. Malam itu, sebelum matahari benar-benar tenggelam, langit berubah merah keunguan. Udara di sekitar villa menjadi panas dan lembab, seperti ditelan kabut yang tak terlihat. Pukul 9 malam, Raka mendengar langkah kaki mendekati kamarnya. Tok. Ia menahan napas. Pintu diketuk 3 kali. Lalu suara berat Pak Darman terdengar dari luar. "Jangan keluar malam ini, Raka. Apapun yang kau dengar, jangan buka pintu." Suara itu menghilang. Dan tak lama kemudian, teriakan. Suara jeritan seorang wanita. Tinggi, melengking. Seakan kulitnya sedang dikuliti hidup-hidup. Raka menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia membuka celah jendela kamarnya. Dari situ, ia bisa melihat ke arah ruang tengah villa. Lalu ia melihat mayat. Seorang wanita muda, mungkin salah satu pelayan baru, tergeletak di altar yang dibuat dari batu hitam. Matanya terbuka lebar. Tubuhnya pucat, dan di dadanya terdapat bekas luka berbentuk simbol aneh yang berdenyut samar. Pak Bram berdiri di atasnya, tangan berlumuran darah. Para pengikut bersujud, dan di balik mereka ada sosok lain, tinggi, kurus, berjubah kain hitam seperti kabut. Wajahnya tak jelas, tapi matanya merah membara. Makhluk itu muncul dari balik bayangan dan merayap di atas tubuh korban, seperti menyerap jiwanya. Raka menutup jendela dengan cepat, mulutnya tertutup rapat agar tak menjerit. Malam ini, ia tahu satu hal dengan pasti. Tumbal berikutnya bisa jadi adalah dirinya. Raka tak tidur semalaman. Setiap suara, langkah di lorong membuat jantungnya melonjak. Suara ranting yang jatuh dari atap pun terasa seperti isyarat bahaya.
Pagi datang lambat dan suram, seolah matahari sendiri enggan menyinari pulau ini. Kabut menutupi sebagian besar area luar villa, dan laut tampak lebih gelap dari biasanya. Tapi Raka sudah mengambil keputusan. Ia harus keluar. Hari ini. Sekarang. Saat suasana villa mulai tenang, para tamu sedang sarapan, dan pelayan sibuk di dapur, Raka menyelinap ke lorong sempit yang mengarah ke ruang penyimpanan dekat kantor Pak Bram. Tangannya gemetar saat membuka laci demi laci. Suara detak jam dinding seperti menggema keras di telinganya. Dan akhirnya, ia menemukannya. Sebuah kunci perahu logam dengan gantungan berbentuk jangkar. Ada juga peta pulau dalam map lusuh, dengan beberapa area ditandai tinta merah. Raka tak sempat memikirkan itu sekarang. Ia menyelipkan kunci ke saku celana dan berjalan cepat keluar villa, berusaha tetap tenang meski jantungnya seperti genderang perang. Jalan ke dermaga melewati hutan kecil di belakang villa. Raka memilih rute tersembunyi menghindari jalan utama. Namun saat ia sampai di tengah hutan, ia merasa ada yang mengikutinya. Suara dedaunan terinjak, ranting patah, nafas berat, tapi bukan miliknya. Raka berhenti, menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hutan ini terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Seperti mati. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari balik pepohonan. Tumbal belum boleh pergi. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi dadanya sesak. Seolah udara pun menolak ia bernapas. Ia berlari. Terus berlari. Tak lagi peduli ranting yang mencakar wajahnya. Atau akar pohon yang nyaris membuatnya tersungkur. Akhirnya, dermaga terlihat. Perahu kecil itu masih ada di sana. Ia naik, memasukkan kunci, memutar. Brum, mesinnya menyala. Air matanya nyaris jatuh. Ini jalannya pulang. Namun, saat perahu mulai bergerak, sesuatu muncul dari bawah air. Tangan, hitam, kurus memanjang. Mencengkeram sisi perahu, menariknya dengan kekuatan luar biasa. Arga! Raka menendang tangan itu, berusaha melepaskan cengkeraman. Tapi makin banyak tangan muncul dari air. Sepasang. Lalu 3. Lalu lebih. Seolah laut itu sendiri adalah kuburan para tumbal. Ia mengambil alat pemukul dari dalam perahu dan memukul tangan-tangan itu satu persatu. Beberapa lepas. Perahu bergoyang hebat. Mesin nyaris mati. Dengan sisa tenaga, Raka mengarahkan perahu ke tengah laut. Perlahan, tangan-tangan itu menghilang, dan laut kembali tenang. Hanya suara ombak dan napas tersengal Raka yang tubuhnya penuh luka dan keringat dingin. Namun pulau itu belum selesai dengannya. Saat ia menoleh ke belakang, villa itu masih berdiri megah di kejauhan. Tapi sekarang ia bisa melihat makhluk itu. Berdiri di tepi tebing, tinggi dan hitam, matanya menyala merah, menatap langsung ke arahnya. Dan saat ia berkedip, makhluk itu menghilang. Tapi perasaan itu tetap ada. Raka belum bebas. Villa itu belum melepasnya. Perahu kecil itu akhirnya merapat di pelabuhan desa di daratan utama. Langit mendung dan hujan tipis menyambut kedatangan Raka. Tubuhnya basah kuyup, penuh luka gores, wajahnya pucat seperti mayat hidup. Orang-orang menatapnya heran saat ia melangkah lemas ke pos polisi setempat. "Pak, tolong saya." Suara Raka serak, nyaris tak terdengar. Di pulau itu, mereka bunuh orang. Beberapa jam kemudian, Raka duduk di ruang interogasi kecil. Seorang polisi tua dengan kumis tebal dan tatapan skeptis duduk di depannya.
merekam semua yang ia katakan. Villa pribadi milik Bram Wijaya. Ya, saya tahu itu. Tapi katanya cuma tempat liburan. Tak pernah ada laporan kriminal. Tidak ada yang tahu yang saya lihat. Bisik Raka. Tumbal, ritual, mayat. Makhluk itu, makhluk dengan mata merah. Polisi itu hanya mengangguk pelan. Kami akan kirim tim ke sana. Tapi butuh waktu dan izin. Raka tahu, mereka tak akan menemukannya. Sekte itu terlalu licin. Atau mungkin, villa itu hanya bisa menampakkan kengerian pada korbannya saja. Beberapa hari kemudian, Raka tinggal sementara di rumah bibinya di pinggiran kota. Ia mencoba hidup normal kembali, tapi malam-malamnya tetap gelisah. Mimpi buruk datang tanpa henti. Ia selalu bermimpi berada di dalam lingkaran ritual. Tubuhnya diikat dan Pak Bram berdiri di atasnya dengan senyum mengerikan. Setiap kali ia terbangun, peluh dingin membasahi tubuhnya dan matanya langsung menatap ke pojok kamar, mencari sosok hitam itu. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah bau dupa samar. Setiap malam, bau yang persis sama dengan yang dulu ia cium di villa. Ia mulai merasa diawasi. Setiap kali melewati cermin, ia merasa ada bayangan kedua di belakangnya. Beberapa malam, pintu kamarnya terbuka sendiri. Dan setiap pagi, selalu ada jejak kaki basah di lantai rumah. Bibinya mengira Raka mengalami trauma berat. Ia menyarankan pergi ke psikolog. Tapi Raka tahu, ini bukan trauma. Ini peringatan. Malam ketujuh sejak ia kabur, Raka terbangun karena mendengar suara. Lonceng. Pelan tapi jelas. Dan saat ia membuka mata, ia menyadari ia tak sedang di kamarnya. Ia tergeletak di tengah ruangan gelap dengan lilin-lilin menyala mengelilinginya. Dindingnya penuh simbol merah. Suara nyanyian itu terdengar lagi. Mantra yang sama. Raka berteriak, berlari. Tapi pintu tak terlihat. Lalu, dari balik kegelapan, muncul wajah-wajah yang ia kenal. Pak Bram, Pak Darman, para pengikut sekte. Mereka berjalan mendekat, pelan-pelan seperti tak menginjak tanah. Tangan Pak Bram terulur, dan dengan suara yang dingin seperti kematian, ia berkata, "Kau pikir bisa kabur? Sekali kau melihat wajah iblis, kau milik kami selamanya." Raka menjerit, dan semuanya gelap. Esok paginya, bibinya masuk ke kamar. "Raka, bangun. Kamu tidur lama sekali." Tapi tempat tidur itu kosong. Tak ada Raka. Hanya ada jejak kaki basah mengarah ke cermin. Dan di dalam cermin samar-samar terlihat sosok Raka menatap balik dari sisi lain. Raka tak tahu bagaimana ia bisa kembali sadar. Ia berdiri di tengah hutan gelap yang asing namun terasa familiar. Pepohonan menjulang kaku seperti tiang-tiang mati. Udara di sekelilingnya dingin dan bau tanah basah bercampur darah. Suara-suara bisikan samar mengelilinginya. Tapi bukan suara manusia. Seolah pulau itu sendiri sedang berbicara. "Kau belum mati, Raka. Tapi kau tak pernah benar-benar hidup sejak menjejakkan kaki di sini." Lalu di depannya muncul sebuah bangunan tua, usang, retak dipenuhi lumut. Tapi arsitekturnya tidak asing, villa itu. Tapi dalam versi lain, versi masa lalu. Langkah Raka membawanya masuk ke dalam tanpa ia sadari. Dan di dalam villa itu, ia melihat semuanya.
Penglihatan dari masa silam. Seperti menonton teater kematian, Raka melihat adegan demi adegan terjadi. Tahun 1950-an, villa itu bukan tempat wisata atau rumah mewah, tapi markas sebuah kelompok rahasia bernama Sekte Lintang Merah. Organisasi bayangan yang konon berasal dari campuran kepercayaan kuno Jawa, okultisme, dan pemujaan entitas gaib dari luar dunia ini. Sekte itu dipimpin oleh seorang dukun kaya raya, Ki Adiprana, yang dikenal tak pernah menua. Ia menawarkan kekayaan, kejayaan, dan umur panjang kepada pengikutnya. Dengan satu syarat, memberikan tumbal manusia hidup setiap 7 tahun. Tumbal pertama adalah anak-anak yatim. Tumbal kedua, para pekerja desa. Dan setelah mereka kehabisan manusia tak berharga, mereka mulai merekrut korban, membuat iklan pekerjaan palsu, menawarkan gaji tinggi, dan memancing orang-orang seperti Raka datang sendiri. Raka melihat wajah-wajah yang familiar. Pak Darman muda, Pak Bram sebagai pemuda ambisius yang haus kekuasaan. Dan di altar batu di tengah ruangan, ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya terbujur kaku, mata terbuka lebar. Tumbal abadi. Kembali ke kesadaran, Raka tersentak bangun di sebuah gubuk tua. Tubuhnya lemas. Ternyata ia belum mati. Ia ditemukan oleh seorang lelaki tua berjubah putih, tinggal di luar pulau, di seberang tebing. Namanya Mbah Sastro, mantan anggota sekte yang kabur puluhan tahun lalu. Kau beruntung, nak. Belum sepenuhnya mereka miliki, tapi kau sudah dicap. Dan cap itu tidak bisa hilang begitu saja. Raka mengangkat lengannya dan melihat simbol merah samar di kulitnya. Simbol yang sama seperti yang ia lihat di tubuh para tumbal. Kau hanya punya 2 pilihan, kata Mbah Sastro pelan. Lari dan terus dihantui seumur hidup, atau kembali ke sana dan bakar akar kejahatannya sampai habis. Malam itu, Raka duduk di depan api unggun kecil. Di tangannya ada jimat pemberian Mbah Sastro, sehelai kain putih dengan tulisan aksara kuno yang disebut bisa mengusir entitas penjaga sekte untuk sementara. Villa itu masih berdiri, makhluk itu masih menanti, dan tumbal berikutnya mungkin sudah disiapkan. Tapi kini, Raka tak hanya ingin selamat, ia ingin mengakhiri ini semua. Dan jika ia harus kembali ke tempat di mana horor dimulai, maka ia akan membawa api bersamanya. Dini hari, langit di atas pulau Karang Hitam menghitam total. Angin laut menderu seperti raungan makhluk purba. Ombak menghantam tebing, seakan berusaha memperingatkan, jangan kembali. Tapi Raka menyeberangi lautan itu lagi, dengan wajah yang sudah tak sama seperti pria yang dulu datang sebagai penjaga. Kini ia adalah pria yang membawa dendam, ketakutan, dan tekad dalam satu napas. Di lehernya tergantung jimat pemberian Mbah Sastro. Di tangannya, sebuah botol berisi bensin dan korek api. Jika kau tak bisa membunuh mereka, kata Mbah Sastro sebelum ia berangkat, maka bakar tempat mereka berpijak. Villa itu tak berubah, berdiri dengan angkuh, menantang gelombang, seolah menunggu Raka kembali. Tapi kini tak ada tawa, tak ada pesta, tak ada musik. Sunyi. Sunyi yang membuat gendang telinga berdebar sendiri. Raka masuk lewat pintu belakang, membawa bensin dalam ransel kecil. Ruang demi ruang, ia perciki. Dinding-dinding ia siram. Lukisan-lukisan wajah leluhur sekte ia sobek dan bakar sebagian. Namun saat ia sampai di ruang utama, tempat altar berdiri, ia berhenti. Karena altar itu sudah menyala sendiri.
Api hitam berkobar pelan di atas batu pemujaan, dan di sekelilingnya berdiri para pengikut sekte. Wajah-wajah mereka bukan lagi manusia, pucat, mata hitam, tubuh tak menyentuh lantai. Dan di tengah mereka, Pak Bram berdiri, atau sesuatu yang dulunya adalah Pak Bram. Tubuhnya tinggi melebihi normal, matanya merah menyala, dan suaranya menggema seperti berasal dari perut bumi. Kau kembali, kami bangga padamu, Raka. Tapi kau datang bukan untuk menyerahkan dirimu, kau datang untuk melawan. Bodoh. Aku datang untuk membakar kalian semua, jawab Raka, gemetar tapi mantap. Ia menyulut korek dan melemparkan api ke lantai yang sudah disiram bensin. Wus! Api menjalar cepat. Dinding terbakar. Lukisan-lukisan mengerut, meleleh seperti kulit. Para pengikut sekte berteriak, atau lebih tepatnya, mengeluarkan suara yang tak layak disebut suara manusia. Villa itu berubah menjadi neraka, tapi mereka tetap berdiri. Mereka tak terbakar, karena mereka bukan lagi makhluk dari dunia ini. Raka berlari ke lantai atas. Ia tahu ruangan pusat kekuatan sekte terletak di sana. Ruang bawah tanah yang memiliki lorong menuju pusat segel pemanggil entitas. Ia membuka lantai rahasia, turun ke bawah, dan menemukan sebuah ruang batu bundar dengan simbol besar di tengah. Itulah akar kekuatan mereka. Ia menuangkan sisa bensin ke simbol itu dan membakarnya. Kembalilah ke lumpur keabadianmu, teriak Raka sekuat tenaga, meski ia sendiri tak paham maknanya. Tanah bergetar, langit meraung, villa mulai runtuh, batu-batu retak. Cahaya merah dari bawah tanah menembus ke langit, seperti sinyal terakhir makhluk yang kalah. Dan dalam kehancuran itu, Raka tersenyum. Ia berhasil. Tamat. Beberapa minggu kemudian, berita muncul. Villa Bramwijaya di pulau terpencil hangus terbakar. Puluhan orang diduga meninggal. Tidak ada korban selamat. Tidak ada jasad ditemukan. Tapi di satu desa kecil, seorang pria tinggal di rumah sederhana. Ia pendiam, jarang keluar, dan selalu menatap kosong ke jendela. Ia dikenal sebagai Raka. Namun setiap malam, ia berbicara sendiri, atau seakan mendengar bisikan dari dinding. Dan kadang saat cermin memantulkan wajahnya, bayangannya tersenyum lebih dulu.